Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Amalia Hasniati. Di pertemuan 10 kali ini, saya akan membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Simak terus ya videonya sampai selesai. Konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian yang kedua, setelah diamandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS termuat dalam pasal 1. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 1 sebelum pada akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah indikator demokrasi yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Yang pertama, akuntabilitas atau rasa tanggung jawab. Jadi, setiap pemimpin yang mendapatkan tanggung jawab harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya yang hendak dan telah ditempuhnya. Nah, yang kedua, adanya rotasi kekuasaan, yang mana dalam penerapannya harus dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga adalah rekrutmen politik yang terbuka. Jadi, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat boleh ikut serta dalam partai politik. Yang keempat, adanya pemilu. Jadi, pemilu ini dilaksanakan secara teratur. Nah, yang kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar. Jadi, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 49. Yang mana periode ini disebut dengan revolusi kemerdekaan. Nah, di periode ini terdapat hal khusus yaitu berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Selain itu juga partai-partai politik mulai tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun, fungsi utamanya adalah ikut serta dalam memenangkan revolusi kemerdekaan. Berikut ini adalah hal-hal yang terjadi pada periode 1945 sampai 49 terkait demokrasi. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi diktator. Dan yang terakhir, adanya maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Nah, selain itu, pada periode 1949 sampai 1959 terjadi pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang kedua, terjadi lagi pergantian, yaitu pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 59. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat atau dibentuknya parlemen yang memainkan peranan sangat penting dalam proses politik yang berjalan. Yang kedua, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban oleh pemegang jabatan ataupun politisi yang pada umumnya sangat tinggi. Yang ketiga, di periode ini hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen. Nah, poin keempat adalah adanya pemilu, namun hanya dilaksanakan satu kali yaitu 1955.
Meskipun hanya dilakukan satu kali, namun proses pemilihan umum tersebut dilaksanakan dengan prinsip demokrasi yang baik. Yang kelima yaitu masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Nah, yang terakhir, di masa demokrasi ini, yaitu dengan sistem pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Demikianlah penjelasan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila untuk pertemuan ke-10. Semoga videonya bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.